rumah hantu atau wahana hantu terseram di dunia. Selamat datang di YouTube channel aku. Jadi seperti biasa di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang cerita-cerita hantu lagi. Nah, sebelum aku lanjut ke cerita berikutnya, aku minta kalian untuk subscribe dulu yang belum subscribe supaya aku bisa bikin video banyak buat kalian. Nah, jadi ceritanya di video kali ini aku mau menceritakan tentang sebuah rumah hantu. Tapi kali ini aku mau menceritakan rumah hantu itu yang beda dari biasanya. Tapi kalau misal di video kali ini tuh rumah hantunya tuh bener-bener beda banget. Ini malah bisa dibilang rumah hantu atau wahana hantu terseram di dunia. Jadi rumah hantunya ini bisa kita sebut Magic Manor yang terletak di California atau tepatnya di San Diego. Itu bener-bener yang kalian bisa, nanti aku kasih linknya di bawah sini supaya kalian bisa tonton. Itu video-videonya di sana tuh benar-benar serem banget. Jadi syarat-syarat untuk kita masuk rumah hantu itu ada banyak banget. Dan kalau misal kalian mau coba rumah hantunya di sana itu benar-benar gratis. Kalian tinggal kirim email aja ke pemiliknya. Nanti pemiliknya bakal nelpon kalian langsung dan kalian bakal ditanyain kalian trauma sama apa, kalian takut sama hal-hal apa, dan kalian bakal dibikin kayak bener-bener yang itu serem banget deh. Aku nggak bisa ngomong lagi, itu bener-bener serem banget. Tadi aku udah nonton tapi aku skip karena aku nggak kuat liatnya. Jadi sebelum kalian mau untuk mengikuti permainan di sana, kalian tuh bakal tanda tanganin yang namanya surat medis. Terus ada surat perjanjian yang aneh banget, nanti aku bakal bacain juga surat perjanjiannya seperti apa. Itu bener-bener horor banget sih, karena di sana tuh kalian bisa sampai makan muntahan kalian sendiri. Ya, jadi di sini aku mau bacain dulu tentang surat-surat perjanjian apa yang harus kalian tahu. Dan itu benar-benar menurut aku tuh nggak masuk akal. Jadi yang pertama ada peserta mengerti dan setuju jika ada paku yang ditusukkan di tangan. Jadi kalian ini bakal lihat nanti di videonya ada orang yang tangannya tuh dipaku dan kalian tuh harus setuju gitu. Terus yang kedua, peserta mengerti dan setuju jika tangannya dihancurkan dengan alat berat. Yang ketiga, ada peserta mengerti dan setuju jika mereka dicekik dan jika mereka harus memakan muntahannya. Jadi kayak di sini kan benar-benar kayak rumah hantunya tuh, kalau kita kan biasanya masuk rumah hantu ngeliatnya kayak pocong, kuntilanak gitu kan. Tapi kalau misal di Magic Manor ini kalian tuh bukan yang ngeliat hal-hal aneh, tapi kalian sendiri yang disiksa. Kalau menurut aku sih, kalian tahu gak sih, kalau misal kalian yang suka-suka horor itu, kalian bakal tahu yang namanya red room. Jadi red room ini kalian bisa ngeliat orang-orang yang disiksa secara live, dan orang yang mau nonton itu biasanya harus bayar terlebih dahulu, dan itu lumayan mahal. Nah, mungkin si pemiliknya Magic Manor ini bikin video live-nya sih untuk ke red room itu menurut aku ya. Tapi aku masih nggak tahu itu kebenarannya kayak gimana. Nah, coba deh kalian pikirin, kalian mau untuk masuk ke wahana hantu itu dan tangan kalian dipaku, terus tangan kalian dihancurkan dengan alat-alat berat, dan kalian setuju untuk kalian ditampar, atau bahkan kalau misal kalian dikasih sesuatu sampai kalian muntah, itu kalian harus memakan muntahan kalian sendiri. Itu menurut aku sih gila gitu, itu nggak masuk akal banget kan. Tapi banyak banget orang yang mau untuk masuk ke rumah wahana ini. Nah, ada lagi yang keempat nih, peserta mengerti dan setuju jika ada plastik yang dimasukkan ke dalam kepala mereka
agar mereka tidak bisa bernafas dan pingsan. Ada lagi yang peserta mengerti dan setuju jika mereka menghirup racun karbon monoksida yang digunakan untuk asap palsu. Terus yang keenam, ini benar-benar menurut aku kayak banget dan serem banget. Jadi peserta mengerti dan setuju pada saat peserta masuk ke dalam Mickey Manor, itu artinya mereka tidak boleh berhenti sampai ada luka yang serius di bagian tubuh atau psikologi mereka. Jadi nih, kalau kalian masuk ke wahana Mickey Manor ini, kalian kalau misal menurut pemiliknya itu kurang, itu kalian mungkin gak akan bisa berhenti. Kalau misal kalian belum ngerasain yang namanya sakit mental atau sakit di bagian psikologi kalian gitu. Nah, yang ketujuh ada lagi nih, peserta mengerti jika mereka mendapatkan luka pada saat mereka memasuki Mickey Manor, yang termasuk luka di bagian kepala, leher, pundak, kematian, stroke, pembengkakan buluh darah, muntah, sakit kepala, tulang patah, terus sampai ditenggelamin. Dan Mickey Manor itu sama sekali tidak bertanggung jawab atas luka tersebut. Jadi karena kalian memang yang minta untuk disiksa di Mickey Manor ini, jadi kalau misal kalian ada luka, terus semuanya yang kalian rasain itu mereka tidak bertanggung jawab sama sekali. Tapi setelah aku baca-baca artikel itu memang belum ada yang sampai meninggal. Cuman pada tahun 2017 kemarin itu ada yang kena serangan jantung, tapi nggak sampai meninggal di sana. Karena mungkin yang masuk itu dia lagi lemah jantung. Banyak banget gitu ya yang aku baca di sana. Itu biasanya yang mau masuk ke sana itu mereka benar-benar penasaran sama rasanya penyiksaan atau memang orang yang benar-benar gila banget sama adrenalin. Tapi yang aku baca di sana, kalau misal kita bisa menang dalam permainan itu, selama 8 jam kita disiksa dan kita mampu disiksa di sana, kalian bakal ngedapetin yang namanya hadiah sebesar 20.000 US dollar. Itu memang gede banget sih, sampai ratusan juta, makanya banyak banget yang mau coba di sana. Nah, tapi kalau misal kita mikir pakai logika gitu ya, banyak banget orang yang ngantri sampai 25 juta orang yang mau disiksa seperti itu. Tapi sayangnya sekarang Mickey Manor itu banyak yang minta pemerintah untuk tutup, dan akhirnya sekarang tutup karena warganya tuh nggak setuju. Itu bener-bener penyiksaan yang real, yang bener, aduh itu parah banget. Kalian bisa langsung nonton aja di videonya di bawah ini, jadi kalian tahu. Tadi sih aku ngeliat orang yang kayak orang tuh dimasukin ke dalam kulkas, terus ada juga yang kepalanya dimasukin ke dalam air, ada juga yang perempuan dimasukin ke itu kandang atau apa ya, pokoknya dimasukin ke dalam sana. Itu benar-benar serem sih. Terus ada lagi yang peserta mengerti dan setuju kalau menjadi ketakutan atau memiliki serangan panik itu tidak termasuk sebagai luka yang serius. Itu bukan luka yang serius. Coba. Kalian tahu kan berarti segimana kejamnya wahana itu. Pokoknya aku nggak bisa bayangin kalau misal kalian ini yang masuk ke sana bakal seperti apa. Pokoknya nanti kalian bisa, aku bisa nampilin video penyiksaannya seperti apa. Atau nggak kalian bisa langsung klik aja linknya di bawah. Aku takut nanti copyright kalau misal aku masukin videonya. Dan kalian perlu tahu kalau misal sampai sekarang belum ada orang yang mampu lolos dari permainan wahana tersebut. Karena kemarin ada juga itu yang dia main permainan tersebut, dia cuma bisa bertahan sampai 6 jam dan itu rekor terlama. Orang yang bisa
kayak gitu tuh cuma satu, namanya Sarah P. Rata-rata orang yang masuk ke wahana itu tuh biasanya cuman bertahan sekitar 8 menit. Setelah 8 menit itu mereka biasanya nyerah, habis itu kayak udah nggak mau lagi. Itu memang iya sih, tidak memanusiakan manusia wahananya, bener-bener kayak horor banget. Pokoknya kalau kalian searching pun kalian bakal nemuin di situ yang namanya wahana terseram di dunia, itu bakal keluar. Aneh banget, pokoknya aneh banget sih menurut aku. Dan di sini tuh aku bingungnya kenapa ada wahana yang nyiksa orang kayak gitu tapi ilegal. Sebenarnya menurut kalian itu tuh legal atau ilegal sih? Yang tahu bisa langsung komen di bawah ya, soalnya aku bener-bener bingung. Kalau misal itu ilegal, kenapa banyak banget gitu yang sampai ngedaftar sebanyak itu. Tapi kalau misal legal, kenapa pemerintah bisa ngebuka wahana yang mengizinkan pembukaan wahana yang bener-bener serem banget kayak gitu kan. Nah, kalau misal kalian penasaran sebenarnya rumah hantunya tuh seserem apa, kalian bisa nonton film Dark Tourist. Itu bener-bener kayak ceritanya tuh hampir, ya pokoknya kalian bisa nanti langsung nonton sendiri filmnya kayak gimana. Pokoknya kalau misal kalian suka sama video ini, aku nanti bakal nge-review lagi video-video Mickey Manor, jadi dalam banyak versi dari pemiliknya, siapa pemiliknya, terus juga gimana tanggapan-tanggapan peserta yang telah mengikuti wahana tersebut. Pokoknya aku minta kalian untuk like video ini. Kalau misal banyak like dari kalian dan kalian mau aku bikin video ini lagi, nanti aku bisa bikin video tentang Mickey Manor di next video. Pokoknya makasih banget kalian udah mau nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kalau misal kalian punya masukan juga buat aku, tolong komen di bawah. Aku harus nyeritain tentang apa lagi. Terus aku harus share tentang cerita kalian. Kalau misal kalian mau juga, kalian bisa langsung email ke sini cerita kalian atau DM ke Instagram aku di sini. Pokoknya makasih buat semuanya yang udah nonton. Bye bye.